Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan materi tentang turap. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yuris Kimisdiama Putri dengan NIM 230132137. Saya sendiri Muhammad Syafiq Juliantoro dengan NIM 23013211063 dan Railuka Namorasi Barani dengan NIM 23013211049. Untuk yang pertama kita masuk ke dalam definisi turap. Apa itu turap? Nah, turap adalah konstruksi yang dapat menahan tekanan tanah di sekelilingnya dan mencegah terjadinya kelongsoran. Konstruksi ini terdiri dari dinding turap dan penyangganya. Nah, stabilitas dari turap didapat dari gaya tekanan horizontal tanah di tempat turap dipancangkan dan gaya tahanan horizontal dari jangkar. Nah, ini bisa kita lihat gambar 6.1 yaitu contoh konstruksi turap di mana di sini ada gambar balok jangkar. Nah, balok jangkar ditempatkan pada ujung titik tertinggi dari tanah. Lalu di sini ada dinding turap dan di sini juga kita bisa melihat jenis turap yang menggunakan penyokong. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam jenis turap. Nah, berdasarkan konstruksi dinding turapnya, turap dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada turap dengan tiang tegak dan papan turap, lalu ada turap yang terbuat dari deretan tiang-tiang tipis, dan ada turap beton yang dicor di tempat. Yang pertama adalah kita masuk pada turap dengan tiang tegak dan papan turap. Nah, turap jenis ini adalah turap yang menahan tekanan tanah dengan jalan memasang papan turap secara mendatar. Diletakkan di antara atau pada tiang-tiang tegak dengan jarak yang sama. Nah, ini bisa kita lihat gambar 6.2 turap dengan tiang tegak dan papan turap. Nah, ini adalah tiang-tiang tegak nih. 1, 2, 3, 4 dengan jarak yang sama. Nah, ini adalah uh, gambar dari tampak depannya. Lalu di sini adalah yang memanjang ini adalah papan turap yang diletakkan secara mendatar. Nah, di sini ada tampak samping di mana dari sini sampai sini adalah H atau ketinggian dari turapnya. Sini ada tanah yang ditahan dan di bawahnya juga ada tanah. Lalu di sini ada tampak atasnya, di mana yang ini adalah tiang-tiangnya dan yang memanjang ini adalah papannya itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah turap yang terbuat dari deretan tiang-tiang tipis. Nah, turap yang terbuat dari deretan tiang-tiang tipis merupakan suatu cara yang deretan tiang-tiang ini dipakai sebagai dinding turap. Untuk keperluan ini dapat dipakai deretan tiang kayu, baja maupun beton bertulang. Nah, ini bisa kita lihat gambar 6.3 turap dengan deretan tiang tipis. Sini adalah gambar tampak depannya, lalu tampak atasnya dan tampak samping. Nah, kapan kita memakai tiang kayu, baja ataupun beton bertulang itu disesuaikan dengan perencanaan dan disesuaikan dengan kondisi saat perencanaan turapnya itu sendiri. Lalu adalah jenis turap selanjutnya itu turap beton yang dicor di tempat. Ini yang masih dalam berdasarkan bentuk konstruksinya tadi, berdasarkan bentuk konstruksinya. Nah, yang ini yang ketiga adalah turap beton yang dicor di tempat. Turap ini merupakan suatu dinding di bawah tanah yang terbuat dari beton yang dicor di tempat, cast in place atau in situ. Untuk membuat tembok di bawah tanah ada dua cara, yaitu membuat tembok penerus dan membuat dinding dari deretan kolom di bawah tanah. Nah, ini bisa kita lihat gambar 6.4 turap beton yang dicor di tempat. Di sini adalah tampak depannya. Lalu jika kita melihat potongan AA, lihat di sini ada potongan AA, bisa kita lihat potongannya seperti ini dan tampak sampingnya seperti ini. Nah, turap jenis ini tidak perlu dibongkar setelah pekerjaan selesai dan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari konstruksi itu sendiri. Nah, lalu jenis turap yang selanjutnya ini berdasarkan bahan konstruksinya. Nah, berdasarkan bahan konstruksinya juga dibedakan menjadi 3, yaitu turap kayu, turap beton bertulang, dan turap baja. Nah, turap kayu. Pertama kita masuk ke dalam turap kayu. Turap kayu biasanya digunakan untuk bentangan pendek, lalu beban lateral yang ringan, dan untuk konstruksi yang bersifat sementara dalam bentuk yang diperkukuh. Nah, jika digunakan di dalam konstruksi permanen di atas permukaan air, maka diperlukan pengawetan lebih lanjut. Nah, ini bisa kita lihat gambar 6.5 sambungan antar papan kayu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini dibuat sambungan alur-alur lidah pada setiap ujung atas dan ujung bawahnya.
Lalu turap beton bertulang. Nah, turap ini pada umumnya dibuat dari beton pracetak dengan sambungan alur lidah dan digunakan untuk konstruksi yang bersifat permanen karena menyulitkan untuk berpindah-pindah. Nah, ini bisa kita lihat ya di gambar 6.6 sambungan antar plat beton. Nah, biasanya umumnya ini juga beton yang bersifat precast yang sudah beton pracetak. Selanjutnya adalah turap baja. Turap baja tidak hanya digunakan pada bangunan permanen, tetapi juga digunakan untuk keperluan bangunan sementara pada pembuatan bendungan dan fondasi. Jenis turap ini, nah, jadi jenis turap ini yang paling sering digunakan karena beberapa segi keuntungan dibanding dengan bahan-bahan lainnya. Nah, menurut saya turap baja ini memang yang paling efisien dan yang paling sering digunakan karena banyak keuntungannya. Nah, diantaranya adalah mempunyai uh, yang tinggi sehingga tahan terhadap mempunyai ketahanan yang tinggi sehingga tahan terhadap gaya pemancangan untuk menembus tanah keras atau batuan. Jadi ketahanannya dari turap baja ini kuat gitu. Jadi kuat terhadap gaya pancang untuk menembus tanah keras atau batuan karena kita tahu sendiri bahwa baja bersifat kuat ya. Yang selanjutnya adalah mempunyai berat yang relatif ringan sehingga memudahkan pengangkutan untuk dipindah-pindah. Lalu dapat dipakai beberapa kali. Jadi jika kita sudah selesai pada suatu konstruksi dan butuh turap lagi, itu bisa kita menggunakan turap baja yang sama. Tinggal dilakukan mobilisasi. Lalu umur pemakaian cukup panjang baik di atas maupun di bawah air karena bisa dibuat baja tahan korozisi karena kita tahu bahwa baja di sini dapat bersifat awet. Lalu mudah menambah panjang tiang baja baik dengan mengelas maupun dengan memasang baut. Nah, sini juga fleksibel, jadi kita bisa mudah menambah panjang tiang baja sesuai dengan kondisi. Yang selanjutnya adalah massa jenis air. Nah, biasanya umumnya itu ada 3 profil baja yang ada di pasaran. Ada 3 jenis. Yang pertama dengan jenis sayap datar seperti ini, lalu jenis Larsen seperti ini, dan jenis Z seperti ini. Nah, ini ada juga gambar 6.7, gambar dari sambungan antar profil baja. Jadi dibuat seperti ini. Nah, jadi kapan kita harus memilih salah satu profil yang akan digunakan ini? Itu berdasarkan faktor-faktor seperti berikut, yaitu momen perlawanan yang dibutuhkan, bagaimana, lalu dinding-dinding turap harus tahan bocor, yang berarti tiang-tiang tersebut harus saling mengunci satu sama lain. Jadi kita pilih berdasarkan faktor-faktor ini. Lalu keadaan tanah, jika tanah mengandung batuan, profil yang harus dipilih adalah profil yang kuat. Nah, kemudian ditinjau dari kebutuhan dari sudut perencanaan struktur, aspek teknis pemancangan harus juga dipertimbangkan. Jadi nanti saat pemancangannya juga harus dipertimbangkan. Nah, di sini ada tabel untuk jenis dan ukuran profil baja untuk turap. Nah, ini daftar profil baja dari sumber Hardi Santoso. Tabel profil konstruksi baja. Di sini juga ada daftar profil baja. Tabel profil konstruksi baja. Nah, selanjutnya berdasarkan peletakan dinding turap pada tanah, turap dibagi menjadi 2, yaitu turap cantilever dan turap berjangkar. Nah, untuk turap cantilever, turap jenis ini dinding turapnya dianggap terjepit dalam tanah. Nah, umumnya digunakan untuk menahan tanah dengan ketinggian yang relatif rendah dan sebagai konstruksi yang bersifat sementara. Stabilitas turap surya diakibatkan oleh tekanan pasif yang timbul di depan dinding turap. Nah, ini bisa kita lihat ya, tekanan pasif yang timbul di depan dinding turap. Di sini adalah tekanan pasif ya. Di sini ada tanah, dari sini adalah tanah yang ditahan dan tanah yang menahan. Di sini juga ada cantilever yang bersifat pasif juga. Nah, jadi untuk dari tanah dari sini ke sini itu adalah definisi dengan H. Lalu untuk sampai ke bawahnya didefinisikan dengan D. Gambar 6.8 dinding turap cantilever. Selanjutnya adalah turap berjangkar. Nah, turap jenis ini dilengkapi penyangga yang disebut jangkar yang diletakkan pada dekat puncak dinding dan peletakannya pada tanah dianggap peletakan bebas karena diasumsikan bahwa kedalaman pemancangan di bawah permukaan galian tidak cukup membuat kaku ujung bawah dinding. Nah, jadi nanti jangkarnya ditaruh di sini ya, diletakkan di dekat puncak dinding dan peletakannya pada tanah dianggap peletakan bebas. Nah, dinding penahan ini digunakan secara luas pada konstruksi penahan air dan sebagai penyangga dinding lubang galian yang dalam.
Stabilitas dinding ini ditimbulkan oleh tahanan pasif yang terjadi di depan dinding sama dengan gaya angkarnya tadi. Sama ya, ini juga ditahan juga dengan gaya pasif ya, tahanan pasif. Juga di sini pasti timbul tekanan tanah aktif. Lalu momen lentur yang bekerja pada dinding turap berjangkar adalah seperti ini. Titik tertinggi lentur, dan ini juga pasif neto, dan ini adalah aktif neto. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Railuka Namora Sibarani. Untuk kesempatannya dipersilakan. Nah, perhitungan dilakukan untuk menentukan. Yang pertama, kita akan mencari kedalaman penetrasi turap yang diperlukan. Yang kedua, profil turap yang diperlukan. Yang ketiga, gaya-gaya penahan atau gaya jangkar yang dibutuhkan. Dan yang keempat, letak dan ukuran jangkar. Nah, jadi masing-masing dari keempat ini digunakan sebagai acuan kenapa perhitungan di turap itu perlu diperlukan untuk mencari 4 poin tersebut. Nah, di sini juga terbagi ada 2 beban utama dalam turap. Yang beban pertama yaitu tekanan air, serta beban yang kedua yaitu tekanan tanah. Nah, dalam hal perencanaan pelabuhan, ditambah dengan gaya tekanan kapal dan gelombang, perhitungan turap juga diperlukan untuk tahap-tahap pelaksanaan pembuatan turap. Nah, dan di kanan itu berikut dari tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perhitungan perencanaan. Nah, perencanaan turap itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, turap yang berdiri bebas, serta yang terakhir, turap berjangkar. Nah, kita akan membahas tentang turap yang berdiri bebas. Peletakkan tanah jepit, dan yang kedua, faktor keamanan. Faktor keamanan dari turap yang berdiri bebas ini terdapat 2, yaitu 1,5 untuk konstruksi sementara, dan 2,0 untuk konstruksi permanen. Nah, penggunaan dari masing-masing asumsi ini, yaitu jika dibutuhkan ruang bebas pada galian. Dan yang kedua, jika kedalaman galian tidak terlalu besar, 3 meter, maksimum 4,5 meter. Yang ketiga, jika tanah dasar terdiri dari tanah keras, dan yang terakhir biasanya hanya untuk penggunaan sementara yang relatif singkat. Dan kami di sini sudah mensisipkan contoh perhitungan dan penerapan dari tanah yang turap yang bergerak bebas. Dan selanjutnya kami akan membahas tentang turap berjangkar atau type anchor. Nah, asumsi kali ini peletakan tanah bebas atau flat anchor, dan berikutnya faktor keamanan. Dan faktor keamanan yang terdapat dari turap berjangkar type anchor ini hanya satu, yaitu 1,5 sampai 2,0, tidak terbagi menjadi 2. Nah, penggunaan dari turap berjangkarnya ini yaitu penggunaannya untuk H yang besar dan biasanya untuk konstruksi permanen. Berikut contoh perhitungan atau penerapan dari masing-masing turap berjangkar yang telah kami siapkan. Sekian materi tentang jenis turap yang saya presentasikan. Kiranya saya minta maaf jika ada kesalahan kata selama presentasi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya jangkar akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ayu Rizky Misyama Putri. Izinkan saya untuk meneruskan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai turap. Yaitu di sini kita akan membahas tentang jangkar. Apa sih jangkar itu? Jangkar atau angker adalah semua jenis konstruksi yang berfungsi menyangga, menambahkan atau menarik papan turap agar tidak runtuh akibat pembebanan yang bekerja. Dan jangkar memiliki jenis-jenis tersendiri, yaitu di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada jenis bahan yang digunakan, yang kedua ada cara pemasangan, yang ketiga ada gaya yang bekerja pada batang jangkar, yang keempat ada caranya memberikan gaya lawan, dan yang terakhir yaitu bentuk konstruksi jangkar. Kita akan membahas pertama mengenai cara pemasangannya. Cara pemasangannya dibagi menjadi 3, yaitu jangkar bor, yang dimana jangkar bor berikut yang terdapat sengkang atau braket. Yang kedua ada jangkar tanam, yang dimana jangkar tanam ini ada batang angker, yang garis-garis putus-putus ini penggalis mengacu angker. Yang ini adalah panjang cukupan beberapa yang dipasang. Dan yang terakhir ada jangkar pancang, yaitu pada gambar berikut ada batang angker, tanah asli, dan bilas pancang. Nah, segitiga ini adalah bilas pancangnya.
dan gaya yang bekerja pada batang jangkar. Dibagi menjadi dua, yaitu jangkar tarik, yang dimana di sini jangkar tarik ada pilar mati dan batang angker. Di sini ketinggian H. Dan jangkar tekan, yang dimana ini ada batang tekan, ganjal datar, dan bilah turap. Yang ketiga ada caranya memberikan gaya lawan, dibagi menjadi tiga, yaitu jangkar dengan tahanan, seperti gambar berikut. Jangkar dengan tekanan, pendukung seperti berikut, dan jangkar gabungan, yaitu jangkar dengan tahanan geser dan jangkar dengan tekanan pendukung. Di sini ada tampak samping dan tampak atas, jangkar setempat, dan jangkar menerus. Seperti gambar berikut. Jangkar yang tertanam. Penempatan jangkar di dalam tanah adalah yang pertama tidak terletak pada segitiga A, C, D, karena apabila terjadi deformasi dinding, bagian tanah tersebut akan bergerak dengan CD sebagai gelincir, bidang gelincir. Nih, CD sebagai bidang gelincir. Yang kedua, di bawah garis talut BE, yang ini di bawah garis talut BE, karena tanah pada segitiga DEF pun akan dipengaruhi oleh bergeraknya dinding. Jadi DEF akan dipengaruhi oleh bergeraknya dinding. Dan yang ketiga, sedapat mungkin terletak dalam daerah tekanan pasif sebelah kanan DG, yaitu sebelah sini, agar tekanan pasif yang bekerja pada jangkar semaksimal mungkin. Di sini ada kedalaman penanaman jangkar di dalam tanah. Akibat penanaman jangkar seperti gambar 6.22, yaitu yang ini, maka pada jangkar akan bekerja tekanan tanah aktif dan pasif seperti gambar berikut. Nah, ini tekanan pasif, dan ini adalah tekanan aktif. Sehingga dirumuskan PA1 sama dengan gamma dikali A min B dikali KAH. Tekanan aktif 2 yaitu gamma dikali A dikali KAH. Tekanan pasif 1 yaitu gamma dikali A min B dikali KPH aksen. Gamma dan tekanan pasif 2 yaitu gamma dikali A dikali KPH aksen. Sehingga P1 sama dengan PP1 min PA1. P2 sama dengan PP2 min PA2. Besarnya gaya jangkar yaitu FAR. Gaya yang menahan jangkar yaitu setengah dikali A dikali P kuadrat minus setengah dikali A min B dikali P1. Mohon maaf, di sini bukan P kuadrat tapi setengah dikali A dikali P2 min setengah dikali A min B dikali P1. Agar terjadi keseimbangan, maka sigma H sama dengan 0. FAR didapat dengan setengah Y dikali KPH aksen min KAH dikali 2A min B dikali B. Dengan memberikan harga A, maka akan didapat harga B. Dan di sini ada panjang batang jangkar yang seperti gambar 6.22. Panjang batang jangkar minimum atau L. L adalah AD plus DE, di mana AD sama dengan H ditambah T dikali tangan 45 min Pi per 2. Sedangkan DE yaitu A per tangan 45 min Pi per 2. Sehingga dihasilkan H plus T kali tangan 45 derajat min Pi per 2 ditambah A tangan 45 derajat plus Pi per 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.